Halo, nama gue Syafiq Marus and say hi for me. Hai, kenalin, nama aku, bentar dulu deh, namanya kayak ini samarin aja deh. Ya, kita panggil Nina. Aku pendengar setia podcast ini. Entah kenapa, kata-katanya relate buat aku. Jadi aku pikir aku bisa jadi bagian dari podcast ini dengan ngirimin cerita aku. Sebelumnya, thanks banget kalau ceritaku dibacain. Ya, sama-sama. Januari 2024. Aku kenalan sama seorang cowok di People Nearby. Ya, aku kira ya udah cuma buat ngobrol biasa. Tapi seiring waktu kita jadi deket. Waktu di chat juga intens dan masih beberapa hari chat langsung diajak buat ketemuan. Berani banget ya, baru beberapa hari udah mau ketemuan. Waktu itu udah janjinya harinya, tapi hujan. Jadi ya nggak jadi pergi. Tapi di situ aku kecewa sih, karena nggak jadi berangkat. Besoknya dia chat lagi dan ngajakin keluar lagi. Akhirnya dia nyamperin aku, ya ke rumah. Kita keluar ke suatu kopi. Ya maksudnya itu tempat kopi di mana temennya kerja di situ. Dan ya kita ketemu temennya. Setelah temannya pergi, kita berdua ngobrol panjang lebar. Tapi aku masih agak malu buat cerita dan cuma nanggepin apa yang dia ceritain. Di situ kita sempat mutualan second account Instagram dan aku nggak nyangka aja dia punya second account. Waktu pulang dia nyapa beberapa orang di jalan. Terus di situ aku ngerasa bahwa dia tuh se-humble itu. Setelah dianterin pulang, aku pun ucapin terima kasih dan hati-hati jalan. Dan FYI, for your information, rumah dia deket banget sama rumahku. Cuman bedanya rumahku masuk dan rumah dia di jalan utama. Oh. Setelah kita jadi sering banget ketemu dan intens chat, aku punya teman magang cewek. Dia punya pacar dan ternyata pacarnya kenal sama cowok yang deket sama aku. Mereka teman waktu SMP. Di situ aku ngerasa dunia sempit banget. Kalau dipikir-pikir, cepet banget aku jalan. Dan di pertemuan kedua kita, waktu itu kita makan nasi goreng di pinggir jalan juga. Terus niatnya mau muter-muter aja, soalnya nggak tahu mau kemana. Tiba-tiba hujan. Terus kita mutusin buat mampir kopi-kopian. Kopi-kopian. Oh, sambil neduh. Terus kita tukaran helm, karena punya aku ada kacanya, punya dia enggak. Jadi biar dia nyetir, air hujannya enggak kena mata. Cukup peka ya. Terus kita sampailah ke tempat kopian itu. Tempatnya di tengah kota tapi nggak begitu ramai. Aku pesan matcha dan dia karamel. Tempat ngopi, kenapa pesan matcha sama karamel? Tapi ya udahlah. Kita di situ banyak cerita-cerita. Dan aku mulai berani buat cerita tentang diriku ke dia. Kita di situ banyak cerita juga maksudnya. Terus sambil nyusun brick Cinamorol. Ini gimana bacaannya weh? Friend, gimana bacanya? Dan apa itu brick Cinamorol? I don't know about that. Yang aku beli kemarin. Pulangnya karena masih sedikit hujan dan dia agak ngebut, aku pegangan ke dia. Ya, aku peluk dia dari belakang. Tahu gak sih, rasanya tuh waktu itu kayak aku gak mau pulang. Saking senangnya sampai mau tidur, sampai besoknya tetap kepikiran terus. Mungkin kita bisa deket cepet juga perkara dia suka banget nyanyi dan bisa main gitar. Dan ternyata aku juga tertarik sama nyanyi walaupun suaraku agak fals. Hehe. Aku bikin playlist blended yang isinya lagu yang pernah kamu nyanyiin ke aku. Oh, ini dia bilang ke cowoknya itu ya.
aku juga pinjemin gitar punya sepupuku biar kamu bisa nyanyi sambil main gitar. Kita pernah nyanyi bareng lagunya One and Only Pamungkas. Oh, dan rekamannya masih ada sampai sekarang. Dulu kita sering banget sleep call tiap malam dan aku nemenin kamu kerja. Tiap beberapa jam sekali kamu harus absen dan kamu sering bilang kalau lupa nggak absen karena ketiduran. Ya kamu ngobrol tetap aku nggak matiin teleponnya sampai kamu yang matiin sendiri. Ingat nggak? Kita pernah ngerayain ulang tahunmu kecil-kecilan di coffee shop yang pulangnya kita mampir beli mie ayam. Terus ingat juga nggak waktu kamu habis pulang kerja dan aku habis bukber, tapi karena nggak ada orang di rumah jadi aku mau keluar sama kamu. Yang nggak mau pulang dulu. Di situ kamu kayaknya udah capek deh pulang kerja, tapi masih dengerin cerita aku tentang keluarga aku dan berusaha buat nguatin aku. Kamu juga selalu aku ceritain kok kalau aku lagi kangen sama teman-temanku kuliah. Ya karena sekarang udah beda tempat magang. I don't know, I feel safe around you. Dan seiring berjalannya waktu aku dikenalin ke teman-temannya, ke keluarganya juga waktu Idul Fitri, dan alhamdulillah aku merasa kalau mereka semua welcome ke aku. Tapi nggak tahu juga, ya kok ragu. Aku merasanya gitu. Dia juga aku kenalin ke teman-teman dekatku, walaupun masih belum semua. Keluarga besarku juga tahu aku dekat sama dia. Tapi belum pernah ketemu secara langsung sama keluarga besar. Cuman kalau ke ayah sama ibu udah kenal banget sama dia. Ayah ibuku seneng banget juga. Akhirnya anak perempuannya ini deket lagi sama cowok setelah sekian lama. Karena emang aku udah gak berniat buat buka hati lagi. Ayah ibuku sangat menerima dia kalau ke rumah. Dia juga suka beliin makanan buat orang rumahku. Dan oh ya, aku juga pernah keluar sama adiknya buat nonton film bareng. Ya adiknya cewek. Adiknya baik banget dan sama kayak masnya. Walaupun kelihatannya pendiam tapi aslinya suka cerita. Lambat laun karena gak kunjung dikasih kepastian, aku pun bertanya ke dia, sebenarnya kita ini apa? Selain itu ada juga yang bilang kalau dia masih cari cewek lain. Dari situ aku dibuat bingung atas apa yang terjadi. Apa aku kurang ya? Apa aku gak pantas buat dia? Dan pertanyaan-pertanyaan itu pun selalu ngebuat aku kepikiran. Sampai pada suatu saat, karena saran dari beberapa pihak, aku pun berhenti untuk ngejarin dia. Maksudnya ngejar dia. Mungkin itu memang kemauan dia sekarang dan aku harus bisa juga untuk tanpa dia. Ya tapi aku gak pergi begitu aja gitu kayak dia. Aku bilang sama orang deketnya yang aku kenal bahwa aku udah gak lagi sama dia. Dan aku harap mereka bisa memahamin dari sisiku dan sisi dia. Walaupun di kepalaku banyak sekali pertanyaan, tapi aku memilih diam dan pergi juga tanpa harus minta penjelasan, karena dengan dia begitu itu udah closure bagi aku. Oh ya tentu, aku benci, aku marah, aku merasa ini gak adil. Tapi kalau mau minta penjelasan ya ke siapa? Ya aku bisa cuma diem dan terima kenyataan kalau udah gak bisa sama-sama. Kangen kamu yang selalu bilang maca kan di setiap kali beli minuman atau roti. Juga kangen kamu yang bilang is always tiap aku bilang semangat. Aku juga kangen kamu yang bilang take care kalau aku lagi keluar. Kangen kamu yang nanya how's your day ke aku. Kangen kamu yang narik tangan aku buat peluk kamu di atas motor. Kangen kamu yang pernah nyender di bawah aku waktu lagi sakit atau lagi capek.
Kangen kamu yang pada samperin aku ke rumah dan kita berangkat bareng. Kangen kamu dengan parfum dan kaos polos putih kamu. Setelah gak ada aku gak tahu sekarang ngelakuin hal apa-apa. Apa kamu masih ngabisin banyak rokok kalau lagi stres? Siapa yang kamu kabarin kalau kamu gak baik-baik aja? Emang kemana kamu nginep selain di tempat kerja? Gimana kalau kamu lupa bawa bekal? Ya, setelah itu aku berusaha menenangkan diriku sendiri dengan caraku sendiri. Aku gak mau untuk membuka sosial media yang sekiranya bakal ngingetin aku soal dia. Ya, aku mau fokus dengan hidupku dan berusaha kembali jadi aku yang dulu sebelum kenal dia. Susah, ya sangat susah. Bahkan sampai sekarang aku masih berusaha. Aku sembuh sendirian. Aku ngobatin lukaku sendirian. Dan hanya orang-orang terdekatku yang tahu bagaimana caranya aku buat nyembuhin diri tanpa aku memperlihatkannya di sosial media. Dan sekarang aku udah bisa main gitar. Ya gak banyak sih, cuman 2 lagu aja. Ya tapi itu udah cukup ngebuktiin kalau aku bisa. Aku pergi ke tempat-tempat yang belum pernah aku kunjungi dengan keluarga, sepupu, dan sahabat-sahabat aku. Aku beli makanan yang aku pengen, beli barang yang aku suka, dan mereka tetap ada di sebelahku saat aku lagi di titik-titik terendah. Sedangkan kamu sibuk merayain cinta baru kamu. Aku tahu dari ayah ibuku kalau mereka pernah ketemu beberapa kali. Ya karena lagi-lagi rumah kita kan deketan. Dan aku berpikir gimana ya perasaan mereka tuh ketemu orang yang nyakitin anaknya. Entah kenapa sekarang lagu Bernadia jadi relate semua. Friend, masa aing yang nyanyi? Suaraku fals weh. Ingin sempurna di matamu, hanya itu yang aku mau. Namun tampaknya sempurna tak cukup bila ternyata aku bukan yang kau perlu. Yeay. Kenapa saya excited? Ya, selamat merayakan cinta barumu. Treat her better ya. Jangan kamu ghosting lagi kayak aku. Jangan ghosting lagi kayak aku. Tuh, dengerin buat cowoknya, jangan di ghosting lagi. Dan semoga kita gak akan ketemu lagi di kebetulan manapun. Aku juga banyak kekurangan. Mungkin dalam ngerti kamu, tapi aku udah berusaha dan aku capek. Sekarang setelah beberapa bulan aku udah perlahan kembali seperti aku yang dulu lagi. Aku udah berani buka sosial media aku dan posting foto lagi. Aku anggap telah menang. Aku udah bisa nerima dan gak mempertanyakan hal-hal yang gak jelas lagi, yang gak perlu divalidasi. Dan terakhir, kalau kamu dengerin ini, aku cuma mau bilang terima kasih. Selamat berkelana di perjalananmu selanjutnya tanpa aku. Take care. Ya begitulah friend. Cerita dari seorang nama samarannya Nina ya. Ya cerita ini tuh nyebaratin perjalanan yang kayak penuh warna. Dari awalnya cerah hingga kelabu, anjay. Tapi tetap penuh sama pembelajaran. Enggak sih, pembelajaran apaan? Apa ya? Penuh sama suatu hal makna. Aduh, terlalu puitis banget deh. Nah, udah. Yang awalnya dia tuh ketemu dengan rasa penasaran yang biasa aja, tapi lambat laun setiap pertemuan kecil jadi kenangan yang
ya bikin momen bagus gitu, momen yang bisa dikenang. Dan momen ketika mereka duduk di coffee shop ngobrol ngarul ngidul nyambil nyusun bricks, itu bukan kayaknya bukan sekedar aktivitas biasa lagi deh, tapi kayak jalinan perasaan yang mulai tumbuh. Setiap tawa, setiap tatapan, setiap lagu yang kalian nyanyiin gitu, yang mereka nyanyiin bareng, seolah-olah nyimpen harapan akan suatu hal yang lebih dalam lagi, suatu hal yang lebih bisa dinamain dan tahu tempatnya di mana. Ya, tapi kan hidup nggak selalu seindah imajinasi kita kan. Ya, di balik semua kehidupan itu ada ruang kosong yang terus berbisik mungkin di kepala. Dan Nina ini mulai bertanya, kita ini apa? Tapi jawaban yang ditunggu-tunggu nggak pernah datang. Sebaliknya muncul keraguan, seakan harapan yang Nina gantungkan mulai terurai satu persatu. Dan di titik itu Nina harus memilih. Terus berharap pada sesuatu yang tak pasti atau melepaskan diri untuk sembuh dari luka. Dan Nina memilih yang kedua. Walaupun berat, tapi Nina paham bahwa untuk nemuin kebahagiaan sejati, kadang kita harus belajar melepasin suatu hal. Nina mundur perlahan, menata hati yang hancur, coba sembuh walaupun rapuh. Tanpa sosmed, tanpa banyak cerita, Nina memilih berproses dalam sunyi. Tapi emang iya sih, lebih baik berproses itu dalam diem-diem aja. Nanti tiba-tiba orang-orang pada kaget. Dan hanya orang-orang yang deket dia doang yang tahu kalau betapa dia tuh bisa gitu, betapa dia tuh kuat buat usaha untuk bangkit. Dan menurutku ya kangen ya pastilah kangen sama setiap detail kecil yang pernah mereka lakuin. Tapi Nina harus tahu kalau rasa kangen itu nggak bisa bikin Nina kejebak sama masa lalu gitu. Ya, kamu berhak untuk bahagia lagi tanpa beban kenangan yang memberatkan langkah kamu buat mungkin di kisah selanjutnya, I don't know. Dan ya sampai sekarang kan akhirnya kamu bisa berdiri tegak, siap melangkah ke babak baru dengan hati yang lebih kuat. Ya mungkin itu sih dari gua kalau semisalnya ada butuh yang kayak gini. Tapi yang gue salut si Nina ini adalah dia tidak butuh penjelasan yang pasti. Dia tuh ngerti kalau sebuah closure tuh tanpa closure ya itu closure. Paham gak? Kalau kata Kak Gemah ya harus diberi paham lah. Ya, mungkin podcast kali ini udah sampai situ aja. Dan semua kita bakal ketemu di podcast selanjutnya dan dadah.